Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya hari ini adalah giliran kalian untuk mendapatkan bacaan di bulan Desember. Kemarin ada Virgo, tapi kayaknya dia baru sih. Dia bilang, bacain dong buat tahun depan. Virgo, yang bener aja. Kalian kan tahu, nggak usah diminta. Ya kan, kadang-kadang ya netizen. Kan kalian tahu gimana rulesnya. Akan dibacakan untuk tahun depan di akhir tahun gitu. Nggak mungkin saya nggak bacain. Udah pasti itu nggak usah diminta ya kan. Ya kali. Tapi untuk kali ini ya untuk bulan depan dulu. Desembernya belum ada, belum datang. Ini udah pengen tahun depan aja. Kenapa Virgo yang itu? Tahun ini kenapa? Pengen tahu tahun depan. Tahun ini aja dijalanin belum selesai lah. Belum selesai. Oke, my dear Virgo, saya bukakan 4 kartu. Yang masing-masing kartu, ini 4 jalur ya maksudnya. 4 jalur yang masing-masing jalur itu sebagai representasi dari minggu per minggunya. Oke, ini udah ada. Minggu pertama yang ini, minggu kedua, minggu ketiga. Satu lagi berarti ya, minggu keempat. Wah, banyak banget. Only one, my dear. Only one. I need, okay. Oh, flip. Minggu keempat. Oke, thank you. Dan juga kartu selanjutnya. Thank you. Ho ho. Love is in the air. Good. Right. Nice. More. Buat minggu ketiga sekarang. Ketiga. Keempat. Thank you. Thank you. What is this? Flip. Minggu keempat. Astaga. Semangat banget nih. Ini kayaknya Virgo yang kemarin nih. Semangat 45. Pengen tahu tahun depan. Padahal ini baru minggu depan. Uhuy. Oke, my dear Virgo. Kita bacakan satu persatu. Minggu pertama, 10 of Autumn. Ini adalah energi kita, energi tanah, energi Pentacles. Para Virgo bersama dengan Taurus dan Capricorn. Tapi karena ini adalah bacaannya untuk Virgo, so ini untuk Virgo. Take step to ensure the financial security of your children or other level ones. Making wise investment or planning for retirement, honoring family tradition. Minggu pertama ada 10 of Pentacles. Belum udah bicara tentang duit. Virgo, karir keuangan dan bisnisnya si Virgo. My dear Virgo, minggu pertama ada sesuatu hal dalam bidang karir, keuangan, dan bisnis yang membuat Virgo harus berpikir lebih ke depan, memplanningkan untuk jangka panjangnya. Di sini disebut pensiun, retirement, untuk anak, family, bla bla bla, banyak ya. Tapi intinya untuk kehidupannya Virgo. Kan ada juga Virgo yang cuma bawa diri, ya kan? Tapi tentu saja Virgo yang bawa diri sendiri karena belum punya pasangan itu harus mikirin juga mungkin ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya, ponakannya, whoever. Ini minggu pertama ini adalah, minggu pertama bulan Desember adalah gimana planning kalian untuk kedepannya, mungkin untuk tahun depannya, supaya keuangannya nggak goncang gitu. Bahkan mungkin bertambah-tambah pundi-pundinya karena memang 10 of Pentacles itu sesuatu yang besar soal keuangan. Ada rejeki, jadi kalau memang ada rejeki yang datang ya udah, satu saving,
Dua, berbagi juga untuk orang-orang yang kalian cintai. Ketiga, ya nggak egois, bukan tentang diri sendiri, tapi juga untuk keamanan keuangan seluruh orang yang ada di kehidupan kalian. Entah itu istri, suami, anak, keluarga, whoever, itu yang perlu dipertimbangkan oleh Virgo. Dan di minggu pertama apakah kesempatan itu datang? Iya, karena ada kesempatan yang datang yang membuat Virgo berpikir untuk oke, ini masa depan dibawa kemana nih? Ini masa depan gimana nih? Itu ada di minggu pertama bulan Desember gitu. Terus ada apa lagi? Ada Page of Cups. Untuk Virgo yang nunggu cinta, ada kemungkinan datang di minggu pertama bulan Desember. Tapi please ya, kemarin tuh ada yang WhatsApp saya sambil bilang gini, itu kemarin bacaannya buat saya bukan sih? Orangnya buat datang buat saya bukan sih? Halo, itu pertanyaan personal, sedangkan ini adalah general reading gitu. Dan by the way, Baswe, orang itu sudah pernah personal reading sama saya, dan saya pernah bilang dia akan ketemu seseorang kapan gitu. I don't know, saya lupa gitu. Terus dia nanya lagi soal general reading, ini kan aneh ya, udah personal reading masih nanyain general reading. Kenapa nggak ikutin yang personal readingnya aja gitu kan? Anyway, jadi ngomongin Virgo, ini saya julid nih. Entah berapa hari ini saya lagi julid. Oke, untuk Virgo yang lagi julid, tunjuk tangan, kita samaan. Nggak tahu, saya lagi julid banget dengan keadaan. Karena apa mungkin? Nggak tahu, bosen kali. Padahal kalau dipikir kan banyak berkat ya. Banyak berkat sampai itu aja, awal Desember aja masih banyak berkat gitu. Tapi kok nggak ada kedamaian ya? Pasti ada something wrong ya. Ada yang salah dengan cara kita melihat hidup atau cara kita menjalani hidup, Virgo. Oke. Ya, balik lagi ke kartunya, ada orang yang datang kepada kalian memberikan cinta, atau kalian yang datang ke orang tersebut in term of love, kalau itu tentang cinta. Tapi kalau tentang karir, keuangan, dan bisnis, ya iya, ada orang juga yang care sama Virgo and then datang ke Virgo, nggak tentang cinta-cintaan, tapi tentang karir, keuangan, dan bisnis. Oke, kemudian selanjutnya ada Nine of Wands yang terbalik. Ini bicara tentang beberapa hal yang menjadi pilihan hidup atau tantangan atau permasalahan atau apapun yang ada di kehidupannya Virgo, and then Virgo memilihnya, and then Virgo realize, menyadari kalau itu pilihan yang mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Saya nggak bilang salah. Kalau saya bilang Virgo pilihannya salah, itu julid. Nanti saya jadi julid lagi. Enggak. Saya nggak ngomong begitu. Yang saya omong adalah Virgo, minggu pertama bulan Desember, kalian kemarin-kemarin milih apa? Mungkin pilihan itu perlu dipikirin lagi. Jangan-jangan salah tuh. Karena yang di sini terlihat apa yang ada di genggaman kalian itu kayaknya bukan buat kalian. Mungkin itu sebabnya kalian jadi rasa nggak enak, rasa julid. Oh, itu saya. Oke, mungkin ya, we never know. Kita nggak pernah tahu. Kita sama-sama Virgo punya energi yang similar, tapi nggak sama tentu saja. Tapi perlu dipikirin deh Virgo, di minggu pertama bulan Desember, pikirin lagi apakah ada pilihan yang salah sehingga membuat hari kalian atau hidup kalian rasanya kurang nyaman. Kurang nyaman ya, bukan tidak nyaman. Oke. Tapi di minggu pertama ada juga Six of Wands. Yang tadi mendapatkan orang yang datang kepada kalian itu, kalau dalam hal percintaan ya bisa ke jenjang berikutnya. Tapi kalau tentang karir, keuangan, dan bisnis itu bisa move ke jenjang berikutnya juga. Jadi mungkin ada kayak perjanjian bisnis, ada kayak apa ya bilangnya, ada yang menjanjikan lah ya, yang menjanjikan untuk Virgo dengan orang tersebut bisa berkolaborasi untuk kedepannya membuat sesuatu yang baik. Jadi ada movement, nggak cuma omong doang, nggak cuma angan-angan doang, tapi ada pergerakan. Oke. Kemudian ini minggu kedua, King of Autumn, compassionate, accomplishment, charismatic, gifted. King of Pentacles, keren, dari depan Pentacles mulu nih.
Cuan, cuan, cuan. Virgo, King of Pentacles, King of Autumn. Be assertive when it comes to what you know it's right. Kalau kalian tahu itu benar, ya udah, tetap aja berpegang teguh sama itu gitu. Everything going your way, a good person or a company to work for. Okay, ada di minggu kedua tuh kalian mulai menyadari bahwa ada orang-orang yang memang bisa bekerja sama dengan kalian karena memang kalian adalah orang-orang yang dipilih untuk itu oleh semesta, atau bisa vice versa, bisa juga orang ketemu sama orang atau ketemu sama bidang usaha, bisnis atau apapun, dan itu adalah orang yang tepat untuk dijadikan partner untuk ampun. nggak ada yang nggak, ya I know, sorry. Aduh, terdistrak. Sebentar ya Virgo, sebentar. Saya mesti cut sebentar. Hai, my dear Virgo. Sorry ya, maaf banget. Tadi saya... Nggak, masalahnya gini. Waktu saya bilang ketemu dengan orang yang bisa bekerja sama, tiba-tiba tuh ada yang bilang, kan kamu juga udah mikirin itu, gitu. Virgo, so ya, itu memang ada sedikit, kalau untuk saya pribadi ada sedikit rencana di kepala saya untuk kayaknya saya ketemu nih orang yang tepat untuk berusaha gitu, karena yang kemarin saya pilih ternyata kayaknya tidak menjanjikan. Nah yang ini mungkin menjanjikan, terus kayak gitu, kayak dibilang, dicolek kayak bukannya kamu udah mikirin itu gitu, berarti bener dong di bulan Desember mungkin bisa kejadian, mungkin ya kan. Itu saya personal, maaf ya, kadang-kadang kalau untuk Virgo nyangkut banget ke personal karena saya juga Virgo. Anyway, Virgo minggu kedua. Dan kalau kalian memang menunggu orang yang tepat untuk diajak kerja sama dalam hal karir, bisnis, dan keuangan, monggo silahkan. Karena kalian akan ketemu orang yang tepat. Amin ya, amin. Amin. Amin, oke. Never mind. Sekarang, ini dari tadi tuh. Uang ya kan, tapi ini yang terakhir emang pada terbalik-balik. Oke, lanjut. Page of Pentacles, ya. Ada kabar tentang keuangan atau orangnya makan mungkin yang datang ke kalian atau kalian yang mendatangi orang tersebut di minggu kedua. Jadi maksudnya bisa dilaksanakan, bisa dilakukan. Kalau mau dari sekarang pada saat kalian nonton gimana, boleh. Tapi kejadiannya nanti baru Desember. Tapi kalau mau diusahakan dari sekarang, monggo silakan. So, ya, kabar baik tentang keuangan, karir, dan bisnis. Ketemu juga dengan orang yang tepat. Kemudian Eight of Pentacles-nya. Tapi kok kenapa terbalik? Buat saya ini malah berupa satu hal yang beneran kalian nggak bisa berbuat itu sendiri gitu. Kalian harus berkolaborasi dengan orang lain untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan. That's why it's terbalik. Kalau begini malah you have to do it by yourself. Kamu harus melakukannya sendiri. Tapi no, but partner. Tapi temukan partner yang tepat. Di bacaan sebelumnya, Virgo sebelumnya, saya bilang saya ketemu partner yang tepat. Tapi ternyata setelah itu enggak, soalnya dia berubah pikiran. Ngeselin ya, biasanya Virgo yang berubah pikiran, kenapa jadi orang lain yang berubah pikiran? Oke, so, nggak apa-apa. Intinya kita akan ketemu orang yang tepat pada waktunya, pada waktu yang tepat juga, oke? Seven of Cups-nya terbalik, nggak usah sedih. Bukan berarti, nggak ada pilihan dong Mbak Lucy. Kadang-kadang nggak ada pilihan itu justru baik, karena ya udah, kalau cuma adanya itu, ya itu yang kita lakukan. Oke, so minggu kedua memang nggak banyak pilihan. Tapi justru karena nggak banyak pilihan itu nggak bikin Virgonya bingung, ya kan? Udah terima aja, ya kan? Oke, lanjut. Minggu ketiga, The Dreamer, The Fool, a new beginning. Minggu ketiga, aminin aja. Oke, berharap semoga itu berhasil, oke? Embrace your true purpose, begin a new adventure, trust yourself.
Percaya diri bahwa itu adalah sesuatu hal yang baru dimulai. Tapi itu untuk masa depan. Baru dimulai di minggu ketiga. Ada sesuatu hal yang baru dimulai, tapi itu berguna untuk masa depan. It's okay. Kalau nggak mau mulai sekarang, kapan lagi? So, baru dimulai, tapi itu bagus untuk your future, masa depanmu. Trust yourself, percaya diri aja. So, di minggu ketiga itu yang perlu kalian lakukan. Percaya diri karena ada new beginning, new adventure, sesuatu hal yang baru, permulaan yang baru, perjalanan yang baru, adventure yang baru untuk kalian, para Virgo. Aminin aja yang bagus-bagus. Good karena, kenapa saya bilang good? Karena, karena ada the moon, karena ada five of sword, karena ada page of wand yang terbalik. Karena ada beberapa hal yang memang tidak terjadi sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ya, yang seperti saya bilang tadi kali ya, kalau buat saya sih resonate. Karena apa? Yang saya udah pikirkan akan terjadi, nggak kejadian. Gitu. Tapi minggu ketiga Desember kan bilang, ya trust yourself, percaya sama dirimu sendiri aja gitu. Ya udah, nggak usah mikirin yang lain. Kalau memang orang lainnya tidak bisa dikerja sama, dijadikan teman untuk bekerja sama, ya nggak usah gitu. Dan banyak hal yang tidak kejadian karena memang orang yang ingin berpartner dengan Virgo memang nggak serius mungkin, atau mungkin punya udang di balik batu gitu kan, jadinya nggak sejalan lah dengan Virgo. Yang kalau Virgo kan memang orangnya ya gitu, suka bilang suka, enggak ya enggak, kayak ya apa adanya gitu. Kalau menurut saya sih gitu, tapi ya saya nggak tahu kalian seperti itu nggak, hopefully sih kayak gitu ya. Karena Virgo emang segitu bluntnya, karena kalau ngomong tuh kadang-kadang asal jeplak, akhirnya nyakitin, tapi terus dipikirin tuh sama Virgonya, aduh kayaknya salah ngomong deh. Kalian pernah gitu nggak? Oke. Nah itu mungkin membuat orang tersebut jadi the moon jadi nggak jadi gitu, jadi kayak, tapi saya nggak lihat dia akan nyakitin si Virgo, karena Virgo sebenarnya udah tahu. Jadi Virgo mencari jalan baru, adventure baru untuk dirinya sendiri, bukan dengan orang tersebut, tapi mungkin berpartnernya dengan orang yang lain gitu. Jadi the moon-nya ini karena orang tersebut punya ya the hidden agenda, jadi ada rencana tersendiri untuk dirinya yang lebih baik tidak dilakukan, jadi tidak akan nyakitin si Virgo gitu ya. Terus ada Five of Swords, kata beberapa pembaca tarot, Five of Swords ini selalu ada warning di situ. Warning di mana ada orang yang ngincer kebahagiaan gitu, atau ngincer posisi kalian. It's okay. Kalaupun terhilang dari kalian, kan kalian punya perjalanan baru, adventure baru. Jadi jangan pernah takut kalian kehilangan sesuatu, karena akan digantikan oleh yang lebih baik. Gitu loh Virgo. Kalian gak usah takut kehilangan satu orang misalnya, karena memang orang itu gak baik. Jadi ya gak perlu juga ada di hidupnya Virgo. Nanti akan Virgo dapat gantinya yang jauh lebih baik, dan memang untuk Virgo. So, kalau memang ada yang ingin mencuri kebahagiaanmu, let it be. Curi-curi aja, nanti diganti yang lebih baik. Oke, Virgo? Dan Page of Wand. Kalau kalian menunggu berita dari yang udah lama kalian tunggu, orang atau apapun itu, apakah datang di minggu ketiga? Kalau saya ngelihatnya di sini malah datang, tapi malah bikin kalian sedih. Jadi mendingan gak datang ya Virgo ya. So jangan didoain deh. Ini belum kejadian nih, minggu ketiga Desember belum nih. Jadi mendingan gak usah didoain deh yang kalian harapin, soalnya kadang-kadang jangan-jangan tidak sesuai gitu. So jangan diharapkan itu datang, oke? Karena akan membuat kalian kecewa. Dia datang kalian kecewa, dia nggak datang kalian kecewa gitu. Jadi mendingan no expectation at all. Nggak ada ekspektasi apa-apa Virgo. Oke.
Minggu keempat, ini kartunya bagus Virgo untuk Desember. Jadi saya ngerasa wow gitu. Kita lihat aja apakah memang sebagus bacaannya bulan Desember itu. Kalau ada yang sesuatu yang ada terasa salah, berarti memang ada yang salah yang harus kita perbaiki dulu. Mumpung itu belum terjadi, perbaikinya sekarang ya. Oke, the star, your future, masa depan. Oke, look to the future with hope and optimism. Lihat masa depan dengan harapan dan optimis ya. Tadi kan suruh percaya diri ya kan. The power of faith to move mountain, happy change that bring relief from challenging times. Oke, mungkin minggu ketiga di bulan Desember agak challenging ya, agak ada tantangannya. Jangan bilang masalah ya, tantangan deh ya. Akan ada tantangannya di mana mungkin ekspektasi yang kalian harapkan itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu kan. Beda ekspektasi apa datangnya beda. Makanya dari sekarang saya bilang gak usah ekspektasi apa-apa deh supaya nggak ada kekecewaan ya kan. Tapi The Star ini bilang itu bagus untuk masa depan. Kan dari tadi juga saya udah bilang gitu, it's good for your future, bagus untuk masa depan. So have faith, punyalah iman. Katanya di sini have faith that can move mountain. Ya bukan berarti kita bisa mindahin gunung literally ini gunung kita pindahin, enggak gitu, tapi ini sebuah kiasan bahwa kalau kita punya iman yang kuat, kita punya rasa percaya terhadap Sang Pencipta yang kuat, gunung pun bisa pindah gitu, seolah-olah gitu kan. Tapi maksudnya apapun hal yang terlihat mustahil itu bisa terlaksana. So di minggu keempat kalau masih ada kekecewaan ya itu karena kalian punya ekspektasi. Jadi mendingan gak usah berekspektasi apa-apa supaya tidak ada kekecewaan. Oke, boleh kasih contoh ya. Virgo mau dengerin panjang-panjang kan? Kasih contoh. Saya punya satu ekspektasi, oh nanti begini. Tiba-tiba ada kejadian and then itu tidak kejadian. Saya gini, ya udahlah. Ya udahlah, nggak kejadian, nggak apa-apa. Tapi setelah berjalan tiba-tiba yang lebih baik menggantikan. Nah, itu seperti itu kejadiannya. Oke? Itu terjadi beneran. Malah lebih baik. Oke, so ada Ace of Sword. Take your power back. Selalu kalau ada kartu ini, selalu saya bilang, take your power back. Ambil kembali kekuatanmu. Dan ini untuk masa depanmu. So, di akhir minggu bulan Desember, ada hal-hal yang membuat kalian kuat. Di satu sisi mungkin kecewa, tapi itu justru menimbulkan kekuatan baru dan digantikan oleh hal-hal baru oleh semesta, dan itu bagus untuk your future. Dan karena ini adalah minggu terakhir di akhir tahun ya kan, so future-nya adalah tahun depan. Hopefully bacaan Virgo tahun depan juga bagus. Kita lihat aja minggu depan saya akan buat bacaan untuk tahun depan, oke? Tapi dimulai dari minggu terakhir bulan Desember, take your power back. Ambil lagi kekuatanmu. Karena ini bagus banget semua kartunya, ya ampun. The Magician. Anything is possible. Segala sesuatunya bisa terlaksana, my dear Virgo. Oke, what is... Tapi ada warningnya loh, dibilang gini. Jangan mentang-mentang everything is possible, terus ngadi-ngadi gitu, mengada-ngada, mintanya yang enggak, jangan gitu. Karena warningnya juga adalah kalau mintanya itu ternyata nyakitin orang lain atau pihak lain atau tidak sesuai dengan jalannya semesta, tidak sesuai dengan takdir kalian, itu kembalinya juga jelek. Kita bicara karma lagi di sini. So and then it's eternity, ya itu akan on and on, berulang-ulang akan seperti itu gitu. Tapi ya karena kebanyakan juga The Magician itu agak sedikit tricky ya, agak sedikit terlalu seneng dapat The Magician. Oh, segala sesuatunya akan berlangsung seperti yang kita inginkan, tapi tiba-tiba itu berbaliknya jelek ke kita gitu, ya jangan gitu. Maksudnya segala sesuatu yang kalian minta itu harus kalian tahu resikonya apa, tanggung jawabnya apa, sehingga karma baliknya ke kalian juga
bisa membuat kalian bahagia, future juga bagus, bukan malah sebaliknya nanti menyakiti kalian gitu ya. Oke. Two of Pentacles. Banyak hal yang kalian tangani di akhir tahun. Ya udah, ambil aja itu sebagai bagian dari tugas-tugas kalian yang harus diselesaikan. Dan ada perjalanan juga di sini ya. Ada perjalanan juga, tapi ada yang cuma deket-deket aja sih perjalanannya, oke. Ya, tapi memang tanggung jawabnya juga ada di situ, di perjalanan itu. Nih tadi Ace of Swords tuh, sekarang Ace of Wands loh. Oke, kalau Ace of Wands yang ini, kenapa pikiran saya adalah ada beberapa Virgo yang terburu-buru mengambil keputusan, dan karena udah ada hype-nya gitu, kayak kan kata Mbak Lucy anything is possible, kan kata Mbak Lucy this is for your future, kan kata Mbak Lucy take your power back gitu ya. Karena hype-nya kayak gitu terus terburu-buru memutuskan sesuatu gitu, dan itu akhirnya malah di perjalanannya nggak smooth. Itu kayaknya warning buat saya juga untuk tidak gegabah memutuskan sesuatu atau mengatakan sesuatu atau meminta sesuatu, sehingga nanti baliknya atau timbal baliknya tidak membuat kita susah. Oke? So my dear Virgo, saya buka kartu yang selanjutnya dari Oceanic Tarot. Oops. Wait for Virgo. 1 more, 2, 3. Oke, 3 aja ya. Pentacle semua. Wow. Oke, untuk bulan Desember Virgo, ada motivation, ada motivasi di situ ya, motivasi. Banyak hal yang memotivasi Virgo nanti di bulan Desember, terutama yang kepingin berkolaborasi dengan orang lain tadi ya. Kemudian ada Eight of Pentacles, achievement, ada pencapaian luar biasa, wow. Dan ada luck, keberuntungan, Ten of Pentacles, luar biasa loh. Kartu kalian dimulai dengan Ten of Pentacles, remember, ingat? Ten of Pentacles, Ten of Autumn nih, Ten of Pentacles my dear. So Ten of Pentacles, dan kartu terakhir adalah Ten of Pentacles juga. So keberuntungan. Wow. So Virgo yang lagi galau saat ini bacaan yang luar biasa untuk kalian. Ada banyak motivasi buat kalian di bulan Desember. Ada banyak kesempatan juga. Ada achievement juga, pencapaian juga, dan yang terutama adalah ada keberuntungan. Ya, tapi kalau kalian bilang gini, saya udah mengusahakannya Mbak Lucia, apakah itu termasuk keberuntungan? Iya. Buat saya iya. Apa yang sudah kalian usahakan, terus kalian dapat pencapaian, achievement, itu adalah sebuah keberuntungan. Iya, keberuntungannya di mana? Oh, ada yang bilang keberuntungan itu kalau kita menang lotre, itu namanya keberuntungan. Itu benar juga, tapi kalau buat saya pencapaian kita juga adalah sebuah keberuntungan. Kenapa? Karena bisa aja kita udah usaha tapi nggak sesuai dengan semesta gitu. Tapi kita terus usaha dan tiba-tiba dilihat sama semesta dan mikir, ini orang usaha ya udah sampai segitunya, oke, just give them luck gitu. Jadi berikanlah keberuntungan, and then kita mendapatkan itu. So ya, usaha aja. Kita nggak tahu kapan keberuntungan itu berpihak pada kita. Sama seperti waktu saya baru mulai YouTube ini, saya nggak tahu akan sebesar ini, buat saya ini besar walaupun cuma 22.000 followernya. Buat saya 22.000 tuh kalau orang semua tuh luar biasa gitu. Saya kadang-kadang mikir itu orang semua, petambah kucingnya, kelincinya, guguknya di rumah ikutan nonton atau ikutan subscribe gitu kan. Agak aneh sih buat saya. Pencapaian orang kan beda-beda gitu. Tapi yang jelas di bacaan yang ini, keberuntungan berpihak ke Virgo di bulan Desember. So persiapkan dari sekarang ya.
Yang masih sama kayak saya, lagi julid, lagi jutek dengan kehidupan karena nggak tahu, mungkin ada kebosanan atau ada hal-hal lain yang dipikirkan. So, sudah. Mungkin meditasi atau berdoa atau apapun yang bikin kalian lebih tenang, ya. Oke, ada bacaan selanjutnya. Pesan aja ya dari Archangel. Udah flip nih. 2 lagi. Oke, 2. Yang mana? Dua-duanya dibaca. Oke. Healthy lifestyle. Hidup sehat. Eat a healthful diet. Get educated. Eat adequate sleep and exercise regularly for optimal health. Ya, hidup sehat itu pesannya, suruh hidup sehat. Satu lagi, spread your wing. Kembangkan sayapmu, Virgo. So, jangan tahan-tahan lagi. Lagi ada keberuntungan di Desember. Do not hold back right now. The timing is perfect and you are ready to soar. Jangan tahan-tahan, tadi saya bilang. Waktunya tepat karena ada keberuntungan dan kalian bisa mengembangkan sayap lebih tinggi. Oke. Dan yang terakhir dari monologi Oracle Card. Ini panjang banget kali ya? Panjang banget gak sih? Saya nggak ini udah berapa lama. Oke. Never mind ya Virgo. Semoga senang aja deh kalian. Don't let your past hold you back. Jangan sampai masa lalu menghentikan langkah kalian. Tadi kan kalian harus mengembangkan sayap. Jadi jangan sampai yang julid-julid itu menghentikan langkah kalian. Atau yang lama-lama yang masih menahan langkah kalian, itu udah tinggalin aja. Jadilah kalian yang baru dan lebih baik. Oke? So my dear Virgo, sekian aja bacaannya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk bacaan 1 tahun ke depan. Dan saya harap kalian selalu tetap semangat, tetap sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.